Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Antonius Kin, member grup WhatsApp OMK DFG Fellowship 12. Saya berasal dari Paroki Santo Mikael, Cilegon. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice spesial OMK Selasa 22 Februari 2022 bersama Mas Aris Kurniawan dari Tangerang Selatan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, teman-teman OMK, oma, opa, om, dan tante semuanya. Kiranya berkat Allah hari ini membuat Anda sehat dan bersukacita. Berjumpa lagi dengan saya Aris Kurniawan dari Tangerang Selatan dalam renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dengan hening sejenak. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman OMK dan para pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih, sebagian dari kita pasti pernah berlibur ke Bali. Saya sendiri setiap berlibur ke Bali atau melakukan perjalanan ke Bali, saya selalu takjub dengan keindahan pantai-pantainya. Tentu saja selain menjadi tempat yang paling romantis untuk menikmati matahari terbit atau terbenam, saya selalu menyukai tempat di Uluwatu dan juga di Tanah Lot yang kadang membuat saya sangat takjub. Di sana ada bangunan-bangunan suci, yaitu pura yang didirikan di atas batu karang, yang menurut saya luar biasa. Bagi teman-teman OMK dan para pendengar yang tinggal di Bali, saya yakin pasti sudah tidak asing dengan keindahan dua tempat tersebut. Saya takjub karena bangunan-bangunan suci itu tetap berdiri kokoh, meskipun diterjang ombak setiap saat, bahkan mungkin juga badai. Hari ini kita bersama gereja merayakan Pesta Tahta Santo Petrus. Pesta Tahta Santo Petrus ini telah dirayakan sejak masa-masa awal gereja di Roma.
mula-mula digunakan pada tanggal 18 Januari sebagai peringatan penuh syukur akan hari ketika para rasul memulai pelayanan pertamanya di tengah-tengah umat beriman di Roma. Tetapi sejak abad pertengahan kemudian ditentukan tanggal 22 Februari seperti hari ini yang kita peringati, yang kemudian secara tradisional dilihat sebagai peringatan proklamasi Petrus tentang Yesus sebagai Mesias. Dinamakan Pesta Tahta Santo Petrus karena yang kita rayakan hari ini adalah kursi atau tahtanya sebagai uskup Roma dan sebagai pemimpin pertama gereja universal. Para pendengar yang terkasih, barangkali kita bertanya, mengapa Yesus mendirikan jemaatnya di atas iman Petrus? Padahal kita tahu dalam kitab suci, Petrus itu digambarkan sebagai pribadi yang sangat tidak sempurna. Ia adalah pribadi yang spontan, emosional, nekat, dan bahkan ia adalah seorang pendosa karena menyangkal Yesus 3 kali. Petrus memang bukan orang yang sempurna, tetapi Yesus mengizinkan segala peristiwa itu terjadi dalam kehidupan Petrus. Dan meskipun Petrus bukan orang yang sempurna, Yesus pada akhirnya membentuk Petrus menjadi pribadi yang luar biasa. Kita tahu dalam bacaan beberapa hari yang lalu kita mendengar Petrus diajak ke atas gunung untuk melihat sendiri kemuliaan Allah yang ditampakkan dalam diri Yesus yang mulia bersama Musa dan Elia. Kemudian juga dikisahkan Petrus menjala ikan semalaman tidak dapat, kemudian diminta oleh Yesus bertolak lebih dalam, kemudian akhirnya ia mengikuti dan mendapatkan ikan sangat banyak. Nah, dari pengalaman peristiwa-peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ternyata Petrus adalah pribadi yang mau dibentuk dan mau dibimbing oleh Yesus. Dan puncaknya pada hari ini dalam pengakuan iman, ketika Yesus menanyakan, siapakah aku ini menurutmu? Yang menjawab Petrus dengan mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengalaman Petrus ini, pengakuan iman ini bukan berdasarkan apa kata orang, tetapi pengalaman iman yang lahir dari pergulatan dan jatuh bangunnya Petrus. Maka inilah yang menjadi dasar bahwa Petrus layak menjadi pondasi untuk pendirian gereja yang kokoh di atas batu karang. Para pendengar yang terkasih, dari pengalaman Petrus ini kita belajar bagaimana sesungguhnya kita harus beriman. Beriman seperti Petrus artinya beriman bukan berdasarkan dari kata-kata orang, tetapi dari pengalaman jatuh bangun sampai pada akhirnya menemukan pengakuan iman pribadi tentang siapa Yesus itu. Dan yang kedua, beriman seperti Petrus artinya kita juga mau bertobat dan dibentuk oleh Yesus sendiri. Pengakuan iman Petrus adalah dasar yang kokoh untuk mendirikan gereja karena dibangun di atas batu karang. Maka kita pun juga bisa mendirikan gereja-gereja kecil dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga atau komunitas kita atau tempat di mana kita tinggal, asalkan didirikan dari pengakuan iman yang sama. Kita mewarisi iman Petrus karena kita menjadi bagian dari gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Dan iman Petrus itu sekokoh batu karang. Maka jika kita ingin beriman seperti batu karang, kita harus berani bergulat dalam situasi sulit kita, dalam hidup kita, dalam jatuh bangun, dalam situasi yang tidak mudah, dalam tekanan, bahkan juga dalam dosa-dosa kita. Intinya, kita harus siap dihempas ombak dan badai dalam hidup ini. Sampai pada akhirnya, kita juga mau dibentuk oleh Yesus sendiri dan menemukan pengakuan iman personal kita tentang siapa Yesus di dalam hidup kita. Teman-teman OMK dan para pendengar dari Fresh Juice yang terkasih, mari kita bersama-sama beriman seperti batu karang, agar hidup, keluarga, dan komunitas kita dapat berdiri kokoh. Mungkin kita akan dihempas badai, mungkin kita akan bergula dengan situasi sulit, mungkin kita akan merasakan saat-saat terberat. Tetapi ketika kita mau dibentuk oleh Yesus sendiri, kita mau diubah dan akhirnya menemukan pengakuan iman kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat, sekokoh batu karang.
Semoga berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice spesial OMK Selasa 22 Februari 2022. Terima kasih kepada Mas Aris Kurniawan untuk renungannya pada hari ini. Sudahkah iman kita kokoh seperti batu karang? Bagi teman-teman OMK yang ingin bergabung di grup WhatsApp OMK DFG, bisa segera DM akun Instagram @salamfreshjuice. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice spesial OMK selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam Fresh Juice.